Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimana saja berada, yang saat ini masih merasakan perasaan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dada berdebar, kemudian perasaan keliangan, keringat dingin, takut mau keluar rumah, kemudian takut mau jumatan, makan apapun takut, bingung pikirannya, serta kalau mau tidur pun sulit sekali untuk tidurnya, dan itu menghambat kesuksesan dan menghambat kebahagiaan hidup kita. Sahabat-sahabat, ternyata itu adalah sebuah hal yang harus diperbaiki. Yang pertama, yang itu namanya psikosomatis, harus diakui dan dipahami. Itu bukan masalah GERD, bukan masalah asam lambung, bukan pikirannya ke sakit macam-macam, jantung apalagi. Yang perlu dipahami adalah, diyakini adalah ini adalah psikosomatis, penyakit psikis, penyakit yang dirasa di fisik, tapi 88% penyebab dari psikis kita, dari kecemasan kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita, yang menyebabkan pengaruhnya ke organ tubuh kita, meningkatkan asam lambung, kemudian membuat pembuluh darah kita mengecil sehingga jantung berdebar, kemudian aliran darah ke sini kurang lancar akibat dari pengecilan pembuluh darah tadi, sehingga terasa keliangan. Dan itu adalah 10%-nya atau 12%-nya dari medis, dari fisik, yang sering tidak diikuti, yang sering tidak dilakukan. Ya, yang sering tidak dilakukan. Yang teringat adalah asam lambung, yang teringat adalah GERD. Padahal bukan masalah itu. Yang harus kita pahami dan yakin dan kita lakukan adalah secara medisnya itu 3 hal aja. Yang pertama, makan 2 jam 10 suap. Selanjutnya adalah glukosanya agar naik, meningkat di 110 sampai 170. Untuk apa glukosa itu? Untuk energi kita, untuk kalori kita, supaya kita bisa nafas juga nggak sesek, jalan juga bisa, gerakan tubuh bisa, sholat bisa, nggak keliangan, nggak gemetaran. Itu glukosanya harus kita perbaiki. Yang kedua adalah, yang harus diperbaiki selain dari glukosa darah adalah trigliserid. Hindari yang mengandung kelapa, santan, coklat, kacang tanah, telur, karena pengaruhnya tinggi terhadap pemulihan dari psikosomatis. Kenapa? Karena trigliserid yang meningkat mengentalkan pembuluh darah. Kenapa? Karena kurang gerak. Selama psikosomatis kebanyakannya orang kurang gerak. Nah, yang ketiga yang harus dipahami adalah bagaimana setiap hari itu pagi harus gerak, harus jalan kaki pagi ini. Harus jalan kaki minimal 100 meter. Pagi 100 meter, ya. Tentunya sudah makan dan sudah minum manis. Sudah makan dan sudah minum manis baru kita jalan. Memang sih berat, memang sih takut, lakukan, dijamin tidak akan terjadi apa-apa. Yang penting sudah makan 10 suap, sudah minum air manis atau teh manis atau gula pasir, itu 2 sendok makan, langsung jalan. Kenapa harus jalan? Kenapa? Karena kalau selama tidak diperjalankan, tidak digerakkan, tiduran terus, duduk terus, apa yang dirasa? Semakin terasa yang terjadi di kepala, di lambung, di tangan, di kaki, di pinggang, semakin gak karuan rasanya. Kenapa? Pembuluh darahnya atau darahnya kental, jadinya ngendap karena tidak digerakkan. Nah, di bawah jalan adalah olahraga yang paling baik sepanjang zaman. Karena pada saat kita jalan dari ujung kepala sampai ujung kaki itu bergerak ototnya, itu menurut ilmu medis. Nah, kemudian sore 100 meter lagi, ya, nggak usah harus jalan jauh, nggak usah. Di rumah pun sama, keliling rumah, tapi lebih bagusnya lagi dengan adanya sinar matahari. Jadi jam 7 sampai jam 8. Kemudian sore hari asar sampai jam 5. Dan ingat, setiap 2 jam 10 suap makan nasi, jangan bubur, ya. Ya, yang satu tadi glukosa harus dinaikkan, harus diperbaiki. Yang kedua adalah jalan kaki yang harus setiap hari 100 meter pagi, 100 meter sore. Yang ketiga adalah hindari mata ini, penglihatan ini, baca-bacaan atau video-video yang keluhan-keluhan tentang penyakit atau pemahaman informasi tentang penyakit-penyakit, karena di situ akan
meracuni pikiran bawah sadar kita. Yang ketika Anda ingin sembuh dari psikosomatis tapi tetap aja nyari-nyari penyakit di Google, kemudian di Facebook, kemudian di komunitas psikosomatis, komunitas ansietas, waduh, itu nggak bakal terjadi pemulihan. Dan ketika itu belum terjadi juga, maka yang keempat yang paling utama lagi adalah pendekatan kepada Allah. Yang ketika kita makan deketin Allah, ketika kita sholat kita deketin Allah, baca Al-Quran setiap hari minimal 5 ayat ya 10 ayat. Kemudian pada saat kita jalan kaki juga berzikir la ilaha illallah. Kemudian dibantu ketika masih belum juga, baru dibantu dengan hipnoterapi Islami. Nah, karena kami hipnoterapi Islami di Jatiwaringin ini, di RPB klinik ini sangat terbatas waktunya dan SDM-nya, maka saya siapkan sengaja saya bikin buku ini. Nah, di buku ini bagaimana Anda yang merasa cemas dan asam lambung dengan metode teori logika medis, psikologis dan tauhid agar dipahami dan diyakini dan dilakukan. Ketika 3 hal itu dilakukan, insya Allah Anda akan merasakan Allah sembuhkan. Tentunya bukan karena buku ini, tetapi memang psikosomatis ini butuh pemahaman, pengetahuan dari 3 pandangan, medis, psikologis, tauhid. Ini 3-tiganya sangat penting beriringan. Nah, ini yang bisa dibaca karena ada orang yang bisanya cuma membaca atau suka membaca. Tetapi bagi orang yang gak suka membaca, itu kita siapkan juga ini DVD-nya. Nah, DVD ini ya, ini ada 2. Jadi ada videonya selama 40 menit saya jelaskan dari A sampai Z kenapa terjadi, faktor-faktornya apa, kemudian yang dirasa apa, solusinya apa secara medis, psikologis dan tauhid. 40 menit. Nah, ini audio terapinya itu sekitar 49 menit. Anda lakukan ini audio terapinya itu selama 7 hari, selama 2 minggu, selama 1 bulan, selama 2 bulan, selama 3 bulan setiap malam. Ya, kenapa saya bikin seperti ini? Karena saya sudah tidak sanggup lagi untuk melayaninya. Kenapa? Karena begitu banyak yang merasakan psikosomatis dan ingin mendapatkan hipnoterapi Islami secara medis, psikologis dan tauhid. Oleh sebab itu, bagi yang membutuhkan silakan. Tidak wajib Anda membeli ini. Tidak wajib Anda memilikinya. Ya, andai kata YouTube saya bisa dimanfaatkan dan dilakukan tanpa membeli ini pun gak masalah. Lanjutkan saja. Karena kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala ini sebagai alat saja, wasilah kita ikhtiar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Anda harus mengkonsumsi herbal, silakan Anda konsumsi herbal yang bentuknya dari kunyit ya, bentuknya dari madu. Tapi kalau masalah lambung karena psikosomatis, maka hindari pisang, hindari yang mengandung temulawak ya kan, yang menghindari singkong dan lain sebagainya, yang santan yang sekiranya akan membuat gas meningkat di dalam lambung kita. Beda lambung, masalah lambung bukan karena psikosomatis dengan masalah lambung dengan psikosomatis. Cara ngobatinya beda, dietnya beda, makanan yang dihindari beda, dan terapinya pun beda, obatnya pun beda. Oleh sebab itu jangan disamakan dengan orang-orang teman kita. Teman saya itu lambung juga, makanannya, obatnya, herbalnya ini. Belum tentu kalau untuk masalah di lambung karena psikosomatis ya. Oleh sebab itu tidak harus Anda miliki ini, tidak harus dan tidak wajib Anda memilikinya. Tapi bagi yang sudah melakukan yang tadi 4 cara tadi, Anda bisa lakukan sendiri di rumah insya Allah. Yakinlah kepada Allah, jangan putus asa. Kenapa saya bikin seperti ini? Karena banyak orang yang di luar Jabodetabek nggak sempat kesini, kemudian saya pun nggak ada waktu, nggak banyak waktu. Maka dari itu saya siapkan audio terapi bisa di Malaysia, Singapura, bisa melalui flash disk ya, USB atau bentuknya audio seperti ini. Ini buku pun ini bisa Anda dapatkan. Dan tidak harus, sekali lagi ya, hanya yang membutuhkan dan yakin kepada Allah, ini adalah ikhtiar. Saya siapkan hanya karena saya punya tanggung jawab. Karena apa? Karena banyak orang yang ingin terapi, saya waktunya terbatas, kemampuan saya juga terbatas. Ada juga yang datang ke sini membutuhkan waktu yang lama, biaya yang besar. Maka dari itu nggak sedikit yang Allah pulihkan dengan izin Allah, dengan hanya wasilah dengan audio dan buku
video audio terapi ini dan buku ini, dan juga ketika mau butuh herbalnya juga ada, kami juga herbalnya ya, ada yang namanya Super Hubs Pro, ada yang namanya KSN dan lain sebagainya, dan sesuai dengan kebutuhan Anda masing-masing. Anda sekali lagi boleh berobat di mana saja, silakan ya, di dokter, di rumah sakit, di klinik, di hipnoterapi, manapun silakan, di herbal manapun. Yang penting Anda dan kita ingin sekali kan, ingin disembuhkan sama Allah dan ingin mendapatkan dari ikhtiar kita ini adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita berobat, kita berikhtiar tapi malah mendapatkan dosa. Nah, itu yang saya tidak harapkan. Kenapa? Karena saya pun mengalaminya 2008 tersebut. Itu memang luar biasa psikosomatis itu. Ya. Jadi sekarang stop mikirin asam lambung, stop mikirin GERD, gastritis. Yang difokuskan adalah saya psikosomatis. Gitu. Seperti itu. Ikutin, ada caranya di sini, kemudian ada caranya di videonya, dan terapinya ada di audio terapinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, bagi yang membutuhkan saja, bagi yang menginginkan saja, dan bagi yang yakin kepada Allah, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, apabila chattingan WA kemudian di YouTube tidak banyak yang bisa saya baca, yang bisa saya balas. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kesempitan daripada waktu yang saya miliki, ya, aktivitas yang masih banyak, ya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala penyakitnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan penyakitnya sebagai penggugur dosa-dosa kita, sebagai penambah pahala kita, dan sebagai peningkat derajat kita, insyaallah. Dari saya Asep Bruder dan RPB School, RPB Klinik Bekasi, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.